Shalom, selamat pagi kepada seluruh anggota jemaat yang mengikuti ibadah online pada pagi ini. Saya berharap Anda semua sehat-sehat sahaja, tetap bersemangat melayani Tuhan, memuji Tuhan, meskipun hanya beribadah di rumah sahaja bersama keluarga dan teman-teman kita. Saudara, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, pada siang hari ini kami mengucap syukur di mana kami boleh berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Saatnya Tuhan, kami akan mendengar sebahagian daripada firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu ini dapat bekerja sesuai kehendak Tuhan. Apapun yang akan disampaikan dapat menjadi berkat buat kami semua. Mohon Tuhan mempersiapkan hati kami supaya menjadi pendengar yang baik dan dapat menerima firman yang disampaikan. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, teks pembacaan kita pada pagi ini terdapat dalam Kitab Kolose bab 2 ayat 6 sehingga 15. Kitab Kolose bab 2 ayat 6 sehingga 15. Tetapi saya hanya membaca pada bahagian ayat 6 dan ayat 7 sahaja. Firman Tuhan berkata, "Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur." Saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, tema yang disediakan oleh gereja kita sepanjang bulan Juli ini masih dengan tajuk membangun. Subtema pada minggu ini ialah hidup dibangun di atas Kristus. Hidup dibangun di atas Kristus. Saudara, bagaimanakah hidup yang dibangun di atas Kristus? Bagaimanakah hidup kita dibangun di atas Kristus? Bagaimana? Yang pertama, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Mari kita perhatikan ayat 6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Saudara, dalam bahagian ini, Rasul Paulus berusaha mengingatkan kita bahwa kita sudah menerima Yesus Kristus. Seseorang yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi harus tetap hidup di dalam Dia. Harus tetap hidup di dalam Tuhan. Tidak hanya sekadar percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, namun juga harus tinggal serta hidup di dalam Kristus. Yang kedua, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Bagaimana akar bertumbuh dengan kuat? Bagaimana akar membesar dengan sehat? Pertama, akar perlu ditempatkan di tanah yang subur. Tujuannya adalah supaya akar boleh hidup dan bertumbuh dengan baik. Akar perlu disiram setiap hari. Bayangkan apa yang akan terjadi pada akar tumbuhan tersebut jika kita tidak menjaga dan menyiramnya dengan baik. Cepat atau lambat, tumbuhan itu pasti mati. Nah, yang suka menanam sayur, yang suka menanam bunga, mesti tahu hal ini kan? Jadi, begitulah kehidupan kita sebagai orang-orang percaya yang sudah menerima Yesus Kristus. Kita perlu menjaga dan menyiram diri kita setiap hari
supaya iman kita berakar kuat, supaya iman kita bertumbuh dengan sehat, supaya kerohanian kita terus dibangun di atas dasar yang kuat. Kita harus membaca firman Tuhan setiap hari. Kita harus merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dan melakukan firman Tuhan melalui kehidupan kita setiap hari. Ada persekutuan pribadi bersama dengan Tuhan, bertekun di dalam doa setiap hari, supaya kerohanian kita, hubungan kita dengan Allah semakin kuat. Kalau mau hidup kita dibangun di dalam Kristus, siramlah kehidupan kita dengan doa dan firman Tuhan, supaya pengetahuan, keyakinan, dan pengenalan kita terhadap Allah semakin jelas. Yang ketiga, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Coba ingat kembali, selama kita menjadi orang percaya, selama kita menjadi orang Kristen, tentunya ada banyak hal yang sudah kita belajar. Ada banyak perkara yang sudah diajarkan kepada kita. Setiap kali hari Minggu, setiap kali ada persekutuan, kita mendengar khotbah, kita belajar firman Tuhan. Bahkan kitab Perjanjian Lama, kitab Perjanjian Baru sudah banyak diajarkan kepada kita. Tetapi sayangnya hanya sedikit yang menjadi pendengar yang setia, hanya sedikit yang menjadi pendengar yang baik. Yang lain-lain itu sedang sibuk main handphone, sibuk cerita-cerita di belakang semasa khotbah. Bahkan paling menyedihkan, ada banyak orang yang tidak suka baca Alkitab. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana iman bertambah teguh? Bagaimana hidup dibangun di atas Kristus jika perkara-perkara ini masih kita lakukan? Mari kita belajar mengawal diri kita, karena mengawal diri adalah disiplin rohani yang sangat penting agar kita dapat menghargai waktu kita bersama dengan Tuhan. Yang keempat, hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saudara, kita dikehendaki untuk bersyukur selalu kepada Allah. Bersyukur adalah sikap hati dan respon kita terhadap kebesaran, keberadaan, dan keterlibatan Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. 1 Tesalonika bab 5 ayat 18 mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi ini bukan kehendak saya, ini bukan arahan dari saya, ini adalah kehendak Allah supaya kita selalu bersyukur kepadanya. Saudara, jika kita mahu hidup ini dibangun di atas Kristus, praktikan 4 perkara ini. 1, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. 2, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Yang ketiga, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Yang keempat, hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Sampai di sini sahaja perkongsian firman Tuhan. Mari kita berdoa terus dengan doa syafaat. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang baik. Kami dapat belajar sebagian daripada firman-Mu. Semoga apa yang disampaikan menjadi berkat bagi kami. Segala kekurangan dan keterbatasan hamba-Mu ini Engkau sempurnakan ke dalam setiap hati pendengar, agar benih firman Tuhan tidak pergi dengan sia-sia,
tapi kami dapat melakukannya lewat kesaksian hidup kami setiap hari. Tidak lupa berdoa untuk kesehatan semua orang, khususnya orang-orang yang sakit, yang sekarang terlantar di hospital, di rumah atau di mana sahaja, terutama mereka yang sedang bertarung nyawa karena dijangkiti COVID. Mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau menyembuhkan dan memulihkan mereka. Kami juga berdoa kepada semua petugas-petugas barisan hadapan, agar diberikan perlindungan, diberikan kekuatan, dan diberikan kesehatan yang baik oleh Tuhan. Kami juga bersatu dalam doa agar negara kami Malaysia dan seluruh dunia bebas dari COVID. Tidak lupa berdoa untuk mereka yang kehilangan pekerjaan, kekurangan makanan, dan sumber pendapatan. Bapa, berikanlah mereka pada hari ini makanan yang secukupnya. Gerakan hati semua orang untuk berbelas kasihan, saling membantu dan saling memperhatikan, supaya makanan segera disalurkan kepada mereka yang memerlukan, supaya tidak ada seorang pun yang tercicir dari perhatian kami. Tidak lupa juga berdoa untuk pertumbuhan iman jemaat. Meskipun SOP belum membenarkan seluruh anggota jemaat berkumpul beribadah di gereja, namun ini adalah kesempatan yang baik, kesempatan yang indah untuk kami memperbaiki dan memperkuatkan persekutuan keluarga kami di rumah kami masing-masing. Mungkin selama ini kami terlalu sibuk dengan bermacam-macam pekerjaan sehingga tidak ada waktu bersama keluarga. Inilah waktunya kami boleh berkumpul bersama dengan keluarga, beribadah bersama-sama, saling menguatkan, saling menghibur, saling mengampuni, saling mendoakan, dan saling melayani. Bapa, ada banyak perkara lagi yang ingin kami sampaikan kepadamu, tapi kami yakin Tuhan lebih mengerti dan Tuhan tahu isi hati kami. Semoga permohonan dan doa kami diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.